2176 Pertempuran dengan penjaga Hong Yun. Sejak aku, Hong Yun, telah menerobos ke bentuk ketujuh dari tahap surgawi suci dan menjadi penjaga sekte pemujaan api, ini adalah pertama kalinya aku bertemu dengan murid yang begitu sombong di sekte pemujaan api. Hong Yun berkata dengan dingin. Sepertinya suaranya bisa membekukan segala sesuatu di sekitarnya. Ekspresinya menjadi gelap ketika dia melihat bahwa Duan Lingtian tampak tidak terganggu. Aku tidak akan membunuhmu hari ini demi pemimpin sekte. Namun, aku harus mengajarimu sopan santun. Jelas sekali bahwa Hong Yun sangat marah. Begitu dia selesai berbicara, energi tak terlihat melonjak keluar dari tubuhnya meskipun dia tidak bergerak. Energi menyapu Duan Lingtian seperti naga yang marah. Meskipun ini bukan tingkat kekuatannya, itu lebih dari cukup untuk melukai dan mengirim para pembudidaya di bawah bentuk kelima dari tahap surgawi terbang jika mereka tertangkap basah. Begitu Saint Origin Hong Yun menyapu Duan Lingtian, dia yakin itu akan membuat Duan Lingtian terbang. Si Feng dan King Huo juga tidak menyangka Duan Lingtian akan mampu memblokir serangan dari Hong Yun ini. Namun, apakah hasilnya akan sama dengan harapan mereka? Ketika energi tak terlihat hanya berjarak 1 kaki dari Duan Lingtian. Desir, Duan Lingtian mencibir. Dia tidak bergerak saat gelombang energi tak terlihat menyapu energi tak terlihat Hong Yun dan berbenturan dengannya. Ledakan, suara ledakan bergema di udara, menyebabkan udara di sekitar mereka menjadi bergejolak. Angin bertiup kencang, dan itu membuat jubah Duan Lingtian dan Hong Yun berkibar kencang. Penjaga berpakaian merah itu berdiri tegak dan tidak bergerak sama sekali. Duan Lingtian juga sama. Suasana langsung berubah tegang. Kesunyian, bagaimana ini mungkin? Ketika King Huo sadar kembali, dia bingung. Dia tidak berpikir Duan Lingtian akan mampu meniadakan serangan Hong Yun. Ini bukan sesuatu yang bisa dilakukan siapapun. Hanya mereka yang berada di atas bentuk ke-6 dari Saint Celestial Stage yang mampu melakukan hal seperti itu. Sedikit kejutan bisa dilihat di mata si Feng. King Huo bukan satu-satunya yang bingung. Secara alami, orang yang paling terkejut adalah Hong Yun. Aku telah meremehkanmu. Penjaga Hong Yun memelototi Duan Lingtian saat dia berkata dengan suara rendah, tidak heran kamu begitu arogan. Sepertinya kamu agak mampu. Hong Yun berhenti sejenak sebelum dia berkata, namun, saya akan menunjukkan kepada Anda mengapa Anda tidak bisa bersikap kasar kepada orang yang lebih tua hanya karena Anda sedikit kuat. Begitu Hong Yun selesai berbicara, jubah merahnya mulai berkibar di udara. Suara mendesing. Hong Yun tampaknya telah berubah menjadi sambaran cahaya merah saat dia menyerang Duan Lingtian. Jelas bahwa dia tidak akan membiarkannya pergi jika dia tidak memberinya pelajaran hari ini. Sebagai pembangkit tenaga listrik di bentuk ketujuh dari Saint Celestial Stage, Hong Yun berhasil sedikit menekan Duan Lingtian meskipun dia belum melepaskan kekuatan penuhnya. Ketika Hong Yun menyerbu ke arah Duan Lingtian, dia tiba-tiba berkata dengan suara tenang, penjaga Hong Yun, lepaskan kekuatan penuhmu. Betapa sombongnya, Hong Yun semakin marah ketika dia mendengar kata-kata Duan Lingtian. Ekspresinya langsung berubah dingin. Tubuhnya yang menggoda bergetar dalam kemarahan saat gelombang energi melonjak keluar darinya seperti gelombang yang mengamuk. King Huo menggelengkan kepalanya. Meskipun Duan Lingtian berhasil meniadakan serangan Hong Yun sebelumnya, dia tidak berpikir Duan Lingtian cocok untuk Hong Yun. Hong Yun dapat dianggap sebagai adik perempuan juniornya sehingga dia tahu betul betapa kuatnya dia. Hong Yun adalah penjaga sekte pemujaan api. Dia adalah seorang kultivator di bentuk ketujuh dari Saint Celestial Stage yang berada di peringkat ke-16 di Supreme Saint Ranking. Namun, peringkatnya tidak begitu tinggi 3 tahun lalu. Peringkatnya hanya meningkat karena kematian banyak pembangkit tenaga listrik pada atau di atas bentuk ketujuh dari tahap surgawi dalam jebakan yang ditinggalkan oleh 3 iblis terkemuka. Untuk alasan ini, ada perubahan besar dalam peringkat suci tertinggi. Peringkat banyak orang telah meningkat beberapa tempat seperti Hong Yun. Duan Lingtian tidak terus mengingatkan Hong Yun untuk melepaskan kekuatan penuhnya ketika dia melihat dia tidak berniat melakukannya. Sebagai gantinya, dia dengan cepat mengeluarkan kemampuan surgawi tipe bantuannya. Taktik melahap dasar. Saat Duan Lingtian melemparkan taktik pemakan dasar, pusaran air mulai muncul di sekelilingnya. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Pusaran air mulai menyerap semua energi roh langit dan bumi di sekitar Duan Lingtian saat Sun Saint Origin-nya meroket. Sun Saint Origin-nya memancarkan aura yang sangat kuat. Suara mendesing. Ketika Hong Yun merasakan aura itu,
matanya langsung menyipit. B. Bentuk ketujuh dari Saint Celestial Stage. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa setelah Duan Lingtian melemparkan kemampuan surgawi tipe bantuan, Saint Origin di tubuhnya telah dinaikkan menjadi api matahari tahap surgawi. Itu bukan aura seorang pembudidaya biasa di bentuk ketujuh dari tahap surgawi suci. Meskipun itu tidak pada tingkat seorang kultivator di 8 bentuk tahap surgawi suci, itu sangat mirip. Saint Originnya sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan Sun Saint Origin milik Duan Lingtian sebelum dia mengeluarkan Divine Ability tipe bantuan. Bagus, bagus, baik sekali. Pada saat ini, Hong Yun tidak lagi menganggap Duan Lingtian arogan atau angkuh. Kekuatannya saat ini sudah cukup untuk membuatnya berbicara dengan mereka secara setara. Tidak sopan kepada yang lebih tua. Dua penjaga lainnya dan Hong Yun hanya memegang posisi lebih tinggi dari Duan Lingtian. Mereka disebut sebagai penatua karena kekuatan superior mereka. Karena kekuatan Duan Lingtian tidak kalah dengan kekuatan mereka, mengapa dia harus memperlakukan mereka sebagai penatua? Sombong. Berdasarkan kekuatan Duan Lingtian, dia tidak sombong. Dia hanya berbicara dengan mereka secara setara. Ketiga penjaga mengira Duan Lingtian sombong karena mereka tidak berpikir kekuatan Duan Lingtian sebanding dengan kekuatan mereka. Meski begitu, Hong Yun tidak berniat mundur. Sebaliknya, dia merasa senang sekarang karena minatnya terusik. Desir. Pada saat ini, Hong Yun tidak lagi berani bertindak sembarangan. Dia langsung melemparkan kemampuan surgawi tipe bantuannya untuk meningkatkan Saint Originnya. Pada akhirnya, Saint Originnya tidak lagi kalah dengan Sun Saint Energy milik Duan Lingtian. Bagaimana ini mungkin? Ketika King Huo dan Zi Feng sadar kembali, mereka melihat kengerian dan ketidakpercayaan di mata masing-masing. Secara alami, mereka telah memperhatikan apa yang diperhatikan Hong Yun. Mereka bingung dengan kekuatan Duan Lingtian. Sepertinya dia benar-benar membunuh Xie Kangsun, Singa Emas dan Raja dan Karmapa dari Sekte Kesetra Hitam. King Huo mengirim transmisi suara ke Zi Feng. Jika dia benar-benar membunuh Xie Kangsun dengan 3 serangan, aku khawatir Hong Yun bukan tandingannya. Zi Feng menjawab melalui transmisi suara dengan ekspresi serius di wajahnya. Saya setuju. King Huo tersenyum kecut. Sementara itu, Duan Lingtian sudah terlibat dalam pertarungan tangan kosong dengan Hong Yun. Tak satu pun dari mereka menggunakan taktik bela diri atau kemampuan surgawi. Mereka hanya menggunakan kekuatan mereka. Ledakan, 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 ledakan. Dua gelombang energi yang dekat dengan 8 bentuk tahap surgawi bertabrakan berulang kali, menyebabkan suara ledakan bergema di udara. Kekuatan tumbukan berulang begitu kuat sehingga tanah mulai berguncang. Pada saat ini, sepertinya keduanya seimbang. Pada saat ini, sesepuh yang berpatroli telah kembali ketika dia mendengar keributan itu. Begitu dia tiba, dia melihat pemandangan yang tidak akan pernah dia lupakan dalam hidupnya. Bagaimana ini mungkin? Duan Lingtian, murid sejati dari Sekte Pemujaan Api, bertarung dengan Hong Yun, salah satu dari 3 penjaga besar Sekte Pemujaan Api. Yang lebih mengejutkan adalah kenyataan bahwa keduanya tampak serasi. Guardian Hong Yun adalah pembangkit tenaga listrik di bentuk ketujuh dari Saint Celestial Stage. Dia berada di peringkat ke-16 di Supreme Saint Ranking. Bagaimana Duan Lingtian cocok dengannya? Garis bawah. Pada saat ini, sesepuh yang berpatroli merasa seolah-olah sedang bermimpi. Namun, jelas bahwa pemandangan di depannya itu nyata. Jangan bilang rumor tentang Duan Lingtian membunuh Xie Kangsun, Raja Singa Emas dari Sekte Kesetra Hitam itu benar. Saat sesepuh yang berpatroli memikirkan hal ini, dia benar-benar terkejut. Dia tidak mendapatkan kembali akal sehatnya untuk waktu yang lama. 2177 salah satunya. Setelah mereka menguji kekuatan satu sama lain untuk sementara waktu, Hong Yun mengeluarkan cambuk merah panjang. Desir, desir, desir. Hong Yun mengayunkan cambuk panjang dan bergerak seperti ular pita merah yang ganas. Dia memancarkan aura yang mengesankan saat dia mengirim Saint Originnya ke cambuk merah di tangannya. Astaga, cambuk merah segera melepaskan aura menakutkan seperti ular pita merah yang akan menyerang. Berdasarkan ini, orang dapat mengatakan bahwa cambuk panjang Hong Yun bukanlah senjata suci biasa. 1000 senjata Saint Prasasti. Duan Lingtian tahu apa senjata itu segera setelah dia merasakan auranya. Dia mengangkat tangannya dan pedang muncul di tangannya. Tentu saja, itu bukan Jasper Celestial Sword. Itu adalah pedang suci 1000 prasasti.
Duan Lingtian telah memperoleh pedang suci 1000 prasasti ini dari anggota aliansi kapak darat ketika dia tiba di Sin City 3 tahun lalu. Dia beruntung bisa tiba saat itu. Jika dia terlambat 15 menit, dia tidak akan bisa mendapatkan pedang itu. Orang bisa mengatakan Duan Lingtian memiliki takdir dengan pedang suci 1000 prasasti itu. Ketika Duan Lingtian pertama kali memperoleh pedang suci 1000 prasasti, dia tidak berani menggunakannya secara terbuka. Namun, saat ini, dia cukup kuat untuk melakukannya. Dia cukup kuat untuk mencegah orang lain merebut pedang itu darinya. Mereka yang lebih lemah darinya, tentu saja, tidak akan berani memikirkan pedangnya. Di sisi lain, mereka yang lebih kuat darinya biasanya memiliki senjata suci 1000 prasasti mereka sendiri. Secara alami, mereka tidak akan menginginkan pedang 1000 prasasti Sein miliknya. Ketika pedang suci 1000 prasasti muncul di tangan Duan Lingtian, auranya segera berubah seolah-olah dia telah berubah menjadi orang yang berbeda. Dengan pedang di tangannya, sepertinya dia juga memegang dunia di tangannya. Ketika Duan Lingtian mengeluarkan pedang suci 1000 prasasti, dia menuangkan Sun Sein originnya ke dalam pedang tanpa syarat. Desir, 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 suara pedang bersiul terdengar di udara. Ujung pedang suci 1000 prasasti bersinar dengan cahaya yang menyilaukan dan menyilaukan. Ambil ini, Duan Lingtian. Hong Yuan menggeram saat dia memecahkan cambuknya. Dia menyerang Duan Lingtian dengan cambuknya yang menyerupai ular pita merah. Pada saat ini, Hong Yun telah menganggap Duan Lingtian sebagai musuhnya. Dia tidak lagi menganggapnya sebagai murid sejati biasa di Sekte Pemujaan Api. Untuk alasan ini, dia tidak lagi menahan diri ketika dia menyerang. Sepertinya dia tidak akan berhenti sampai dia mengalahkan Duan Lingtian. Astaga, Hong Yun bergerak seperti angin. Karena jubah merahnya, dia tampak seperti meteor yang berapi-api saat dia terbang melintasi langit. Berdengung, Hong Yun memecahkan cambuknya di udara. Itu tampak seperti ular pita merah yang bergerak di udara, itu sangat menarik perhatian. Duan Lingtian menyipitkan matanya saat dia melihat Hong Yun menyerangnya dengan cambuknya. Dia berpikir, sudah waktunya untuk mengakhiri ini. Pada saat berikutnya, energi yang luar biasa melonjak keluar dari tubuhnya. Sepertinya dia telah berubah menjadi pedang yang bisa memotong apa saja. Teknik pengendalian pedang. Begitu pemikiran ini muncul di benak Duan Lingtian, 1000 prasasti Sein Sword di tangannya meluncur tiba-tiba seolah-olah memiliki kehidupannya sendiri. Astaga, begitu pedang suci 1000 prasasti di tangan Duan Lingtian terbang, teriakan singkat pedang terdengar di udara. Pedang itu berkilauan di depan Hong Yun sebelum dia bisa mencapai Duan Lingtian. Pedang dengan aura mengerikan itu sangat dekat dengan tangan Hong Yun yang memegang cambuk panjang itu. Aura itu mengejutkan Hong Yun, menyebabkan tubuhnya bergetar. Ketika dia sadar kembali, dia menemukan dia tidak punya waktu untuk memblokir serangan dari pedang suci 1000 prasasti yang sangat cepat yang tampaknya bahkan lebih kuat daripada kekuatan seorang kultivator di bentuk ketujuh dari tahap surgawi suci. Sepertinya pedang itu muncul secara misterius. Pada saat ini, Hong Yun bisa melihat pemandangan di mana tangannya lumpuh. King Huo dan Zi Feng berteriak ngeri ketika mereka menyadari apa yang sedang terjadi. Hati-hati. Keduanya menyerang secara bersamaan dalam upaya untuk menyelamatkannya. Sayangnya, mereka terlambat. Pada saat kritis, suara yang menakjubkan bergema di udara. Sepertinya itu datang dari segala arah. Seseorang harus bersikap lunak bila memungkinkan. Zi Feng dan King Huo tampak lega begitu mereka mendengar suara itu seolah-olah mereka telah menemukan penyelamat hidup. Dentang, suara keras bergema di udara. Dinding tembus pandang telah muncul di antara Hong Yun dan pedang 1000 prasasti Sein, menghalangi serangannya. Tepat ketika pedang suci 1000 prasasti akan kehilangan momentumnya, tembok itu juga mulai menghilang. Pada saat ini, pedang suci 1000 prasasti terus menebas ke depan tetapi itu tidak lagi menjadi ancaman bagi Hong Yun. Duan Lingtian mengambil pedangnya dan tidak lagi menyerang Hong Yun. Pada saat yang sama, dia sepertinya menyadari sesuatu ketika dia berbalik untuk melihat ruang di dekatnya. Pemimpin sekte-sekte pemujaan api. Sesosok muncul pada saat ini. Itu adalah pria parubaya yang tinggi dengan tubuh yang kokoh. Dia mengenakan jubah putih panjang yang disulam dengan api merah menyala. Dia memiliki penampilan yang elegan. Matanya memiliki pandangan memerintah kepada mereka yang membuat orang menyerah padanya. Apakah itu tubuhnya atau penampilannya, semuanya hampir sempurna.
Jubah yang dia kenakan tampaknya sedikit mirip dengan seragam para tetua dan murid sekte pemujaan api. Duan Lingtian berpikir dalam hati. Secara alami, itu hanya memiliki sedikit kemiripan dengan seragam para tetua dan murid sekte pemujaan api. Duan Lingtian belum pernah melihat nyala api yang disulam di jubah sebelumnya. Jelas bahwa itu adalah salah satu dari jenisnya. Setelah diperiksa lebih dekat, orang akan melihat api menyerupai naga suci yang melilit di sekitar tubuh pemakainya seolah-olah melindungi pemakainya. Duan Lingtian tahu pria parubaya yang berdiri di depannya adalah Tang Xuan, pemimpin sekte-sekte pemujaan api. Anda akhirnya bersedia untuk keluar. Duan Lingtian berpikir pada dirinya sendiri saat menatap Tang Xuan dengan tatapan tajam. Ketika Duan Lingtian terlibat dalam pertempuran dengan Hong Yun sebelumnya dan mereka seimbang, Penatua Huo telah memberitahu bahwa pembangkit tenaga listrik di bentuk ke-9 dari tahap surgawi bersembunyi di dekatnya dan mempelajarinya. Saat itu, dia sudah tahu siapa orang itu. Di sekte pemujaan api, hanya pemimpin sekte Tang Xuan yang berhasil menembus bentuk ke-9 dari tahap surgawi suci. Tidak perlu menebak sama sekali. Untuk memancing pihak lain keluar, ketika Hong Yun mengeluarkan senjata 1000 prasasti Sein-nya dan bertarung dengan sekuat tenaga, dia telah mengeluarkan pedang 1000 prasasti Sein-nya dan menggunakannya dengan seluruh kekuatannya juga. Tidak hanya itu, dia bahkan menggunakan teknik dari Sovereign Heart Sword tahap ketiga. Begitu dia menyerang, dia bertindak seolah-olah dia akan melumpuhkan Hong Yun. Ini karena dia ingin memaksa Tang Xuan yang bersembunyi untuk mengungkapkan dirinya. Meskipun Hong Yun bersikap kasar kepada Duan Lingtian, dia tidak tersinggung karena dia tahu itu hanya sifat manusia. Lagi pula, dia tidak tahu tentang kekuatannya. Jika mereka bertukar tempat, dia mungkin lebih kasar. Karena alasan ini, dia tidak berniat untuk benar-benar melumpuhkan Hong Yun. Dia siap untuk memanggil pedangnya kembali kepadanya sebelum itu bisa menyakitinya. Ternyata, dia tidak perlu melakukan itu karena rencananya berhasil. Tang Xuan, pemimpin sekte-sekte pemujaan api, yang bersembunyi terpaksa mengungkapkan dirinya. Tang Xuan juga mempelajari Duan Lingtian dari ujung kepala sampai ujung kaki dengan mata yang tajam. Setelah beberapa saat, dia bertanya, Duan Lingtian, apakah kamu tidak khawatir kamu tidak akan bisa memanggil pedangmu kembali jika aku tidak bergerak? Aku benar-benar penasaran, bagaimana kamu tahu aku bersembunyi di dekat sini? Kata-kata Tang Xuan mengejutkan Duan Lingtian. Dia melihat melalui rencanaku. Duan Lingtian bingung. Dihadapkan dengan tatapan penuh pengertian Tang Xuan, dia merasa seolah-olah dia telah ditelanjangi dan tidak bisa menyembunyikan apapun dari Tang Xuan. Sementara itu, Xi Feng, King Huo, dan Hong Yun yang selamat dari bencana juga terkejut ketika mereka mendengar kata-kata Tang Xuan. Hah, saya tidak percaya Anda melihat melalui rencana saya, pemimpin sekte. Namun, bahkan jika Anda tidak bergerak lebih awal, penjaga Hong Yun akan tetap aman. Adapun bagaimana saya memperhatikan Anda, itu hanya kebetulan, jawab Duan Lingtian. Setelah mendengar kata-kata Duan Lingtian, 3 penjaga besar sekte pemujaan api akhirnya menyadari apa yang sedang terjadi. Duan Lingtian telah menyerang begitu kejam dengan pedang terbangnya karena dia ingin pemimpin sekte yang bersembunyi di dekatnya untuk mengungkapkan dirinya. Tang Xuan, pemimpin sekte dari sekte pemujaan api, terus mempelajari Duan Lingtian sebelum dia memujinya dengan murah hati. Teknik menggunakan pedang yang bisa kamu kendalikan sesukamu, pencapaianmu di pedang Dao, memang satu-satunya. 2178 penjaga Lingtian. Satu di antara, inilah yang dikatakan Tang Xuan, pemimpin sekte dari sekte pemujaan api, tentang pencapaian Duan Lingtian di Sword Dao. Duan Lingtian tidak terkejut dengan penilaian Tang Xuan. Bagaimanapun, dia mengolah metode kultivasi mental pedang Dao tertinggi, pedang hati yang berdaulat. Itu adalah teknik pedang Dao langka yang lebih unggul dari taktik bela diri pedang Dao lainnya di dunia biasa ini. Namun, dia sedikit terkejut bahwa Tang Xuan dapat melihat ini. Seperti yang diharapkan dari pemimpin sekte-sekte pemujaan api. Satu di antara, sementara itu, 3 penjaga besar sekte pemujaan api akhirnya sadar kembali. Mereka bingung dengan kata-kata Tang Xuan. Mereka tidak menyangka pemimpin sekte dari sekte pemujaan api akan memuji pencapaian Duan Lingtian di Sword Dao. Namun, ketika Xi Feng dan King Huo mengingat bagaimana pedang Duan Lingtian menghilang begitu pedang itu muncul, mereka setuju dengan Tang Xuan. Mengesampingkan Tang Xuan, keduanya belum pernah melihat teknik pedang seperti itu sebelumnya. Adapun Hong Yun,
Meskipun mengetahui bahwa Duan Lingtian tidak berniat melumpuhkan tangannya, dia masih gemetar ketakutan ketika mengingat adegan sebelumnya. Kecepatan Duan Lingtian terlalu cepat. Bahkan sebelum dia menyadari apa yang terjadi, pedang itu sudah berada di dekatnya. Ketika dia akhirnya sadar kembali, sudah terlambat baginya untuk memblokir pedangnya. Jika Tang Xuan tidak bergerak, dan jika bukan karena fakta bahwa Duan Lingtian tidak berniat menyakitinya, dia tidak akan bisa mencegah tangannya menjadi lumpuh. Duan Lingtian, sepertinya rumor itu benar. Berdasarkan kekuatan dan pencapaianmu dalam pedang Dao, tidak akan sulit bagimu untuk membunuh Raja Singa Emas Xie Kangsun, salah satu dari 4 Karmapa Agung dari Sekte Kesetra Hitam. Mata Tang Xuan berkilau saat dia melihat Duan Lingtian. Seolah-olah dia sedang melihat harta karun yang langka. Faktanya, dia benar-benar menganggap Duan Lingtian sebagai harta yang langka. Bagaimanapun, Duan Lingtian bahkan lebih kuat dari Hong Yun, salah satu penjaga Sekte Pemujaan Api. Jika itu adalah duel maut, Hong Yun akan terbunuh dalam 10 gerakan. Ya, aku memang membunuh Xie Kangsun. Duan Lingtian mengangguk. Kamu benar-benar membunuh Xie Kangsun dengan 3 gerakan menggunakan pedangmu. Hong Yun bertanya segera setelah Duan Lingtian berbicara. Sepertinya dia tidak sabar untuk mendengar jawabannya. Duan Lingtian hampir melumpuhkan tangan Hong Yun sebelumnya karena dia lengah. Kalau tidak, dia tidak akan berakhir dalam keadaan yang menyedihkan. Namun, dia mungkin telah lengah, tetapi dia tahu betul bahwa dia sama sekali bukan tandingan Duan Lingtian bahkan jika dia dijaga. Hong ingin tahu apakah Duan Lingtian benar-benar membunuh Xie Kangsun dengan 3 jurus karena jika itu benar, itu berarti Duan Lingtian tidak menggunakan semua kekuatannya ketika mereka bertarung sebelumnya. Meskipun dia lebih kuat dari Xie Kangsun, dia hanya sedikit lebih kuat darinya. Jika aku serius ingin membunuhnya, aku bisa membunuhnya hanya dengan 1 gerakan. Duan Lingtian berkata dengan acuh tak acuh dalam menanggapi pertanyaan Hong Yun. Seluruh tempat segera menjadi sunyi. Kata-kata percaya diri Duan Lingtian bergema di telinga semua orang. Kata-katanya tidak meninggalkan ruang untuk argumen. Kamu bisa membunuh Xie Kangsun hanya dengan 1 gerakan jika kamu mau. Pada saat ini, selain Hong Yun, Xi Feng dan King Huo juga menyadari kekuatan Duan Lingtian sebanding dengan pembangkit tenaga listrik di 8 bentuk Saint Celestial Stage. Di antara 3 penjaga, Xi Feng adalah satu-satunya yang berada di bentuk 8 dari tahap surgawi suci. Ketika Hong Yun pulih dari keterkejutannya, dia melihat ke arah Xi Feng dan bertanya melalui transmisi suara, "Penjaga Xi Feng, apakah menurutmu kamu bisa mengalahkan Duan Lingtian?" Xi Feng tidak segera menjawab Hong Yun. Dia memikirkannya sejenak sebelum dia berkata dengan jujur, "Jika dia benar-benar bisa membunuh Xie Kangsun hanya dengan 1 gerakan, aku mungkin bukan tandingannya." Sepertinya dia banyak menahan diri ketika kita bertarung sebelumnya. Penjaga Hong Yun tersenyum kecut. Secara alami, Hong Yun dan semua orang tidak menyadari bahwa sebagian besar kekuatan Duan Lingtian berasal dari harta karun surgawi, pedang surgawi Jasper. Dengan pedang, dia lebih kuat dari kebanyakan pembangkit tenaga listrik di bawah bentuk ke-9 dari Saint Celestial Stage. Tang Xuan mendapatkan kembali akal sehatnya terlebih dahulu. Dia tersenyum ketika dia melihat Duan Lingtian dan berkata, "Bagus. Bagus." Setelah bertahun-tahun, Sekte Pemujaan Api akhirnya memiliki pembangkit tenaga listrik lain di atas bentuk ke-7 dari tahap surgawi suci. Xi Feng, King Huo, dan Hong Yun tidak lagi berani memandang rendah Duan Lingtian sekarang setelah mereka menyaksikan kekuatannya. Mereka diliputi oleh emosi mereka ketika mereka mendengar kata-kata Tang Xuan. Mulai hari ini dan seterusnya, Sekte Pemujaan Api memperoleh pembangkit tenaga listrik lain di bentuk ke-8 dari tahap surgawi suci. Selain itu, sepertinya Duan Lingtian istimewa, dia bukan pembangkit tenaga listrik biasa di 8 bentuk Saint Celestial Stage. Mulai sekarang, Duan Lingtian akan menjadi penjaga Sekte Pemujaan Api keempat. Tang Xuan mengumumkan di depan Duan Lingtian dan 3 penjaga Sekte Pemujaan Api. Sekte Pemujaan Penjaga Api. Duan Lingtian terkejut dengan pengumuman Tang Xuan. "Selamat, penjaga Lingtian. Selamat, penjaga Lingtian." Duan Lingtian masih tercengang ketika Xi Feng, King Huo, dan Hong Yun mulai memberi selamat padanya. Mereka tulus ketika mereka memberi selamat kepadanya. Ini adalah dunia di mana yang kuat dihormati. Mereka semua mengakui kekuatan Duan Lingtian. "Terima kasih, penjaga." Duan Lingtian dengan cepat mengungkapkan rasa terima kasihnya ketika dia sadar kembali.
Dia merasa seperti sedang bermimpi. Dia telah menjadi penjaga sekte pemujaan api begitu saja. Dia masih ingat ketika dia pertama kali tiba di sekte pemujaan api dan bagaimana dia hidup dalam pengasingan untuk berkultivasi. Ketiga penjaga hanya tersenyum ketika mereka mendengar kata-kata Duan Lingtian. Setelah beberapa saat, mereka semua pergi. Mereka semua pergi dengan perasaan campur aduk. Rasanya seolah-olah dunia mereka terbalik. Seseorang yang mereka pikir adalah murid sejati biasa di sekte pemujaan api telah menjadi seseorang yang memiliki status yang sama dengan mereka dan menjadi penjaga keempat di sekte pemujaan api hanya dalam sekejap mata. Dari mereka bertiga, King Huo adalah orang yang paling merasakan hal ini karena dia memiliki lebih banyak kontak dengan Duan Lingtian dibandingkan dengan yang lain. Memikirkan aku ingin menerimanya sebagai muridku sebelum ini, saat King Huo memikirkan ini, dia merasa dia sangat naif di masa lalu. Dia merasa wajahnya menjadi panas dan dia ingin menggali lubang untuk bersembunyi. Setelah tiga penjaga pergi, Tang Xuan mengangkat tangannya dan menusuk jarinya. Astaga, saat setetes darah naik ke langit, Tang Xuan bersumpah pada sumpah hukuman kilat seperti yang telah dia janjikan untuk dilakukan dalam pengumuman yang dia buat. Dia bersumpah bahwa tidak ada seorang pun di sekte pemujaan api yang akan mencoba merebut senjata Super Saiyan, tablet segel iblis, dari Duan Lingtian. Ledakan, 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 ledakan. 9 tepukan guntur bergema di udara sesuai dengan sumpah hukuman kilat yang baru saja disumpah Tang Xuan. Meskipun Anda lebih dari cukup kuat untuk menggunakan senjata Super Saiyan, tablet Devil Cell, saya masih akan menghormati janji yang saya buat sebelum ini, penjaga Lingtian, kata Tang Xuan sambil tersenyum sambil menatap Duan Lingtian. Terima kasih, pemimpin sekte. Duan Lingtian segera mengungkapkan rasa terima kasihnya. Guardian Lingtian, apakah kamu tidak penasaran bagaimana aku tahu kamu tidak berniat melumpuhkan tangan Guardian Hongyun? Tang Xuan bertanya. Ya, Duan Lingtian mengangguk. Memang, dia telah menemukan masalah ini membingungkan. Saya dapat mengatakan bahwa Anda tidak berniat untuk melumpuhkan tangan penjaga Hongyun karena ketika Anda menggunakan pedang Anda sebelumnya, pedang itu tidak memiliki niat membunuh atau niat jahat. Cukup bagi saya untuk melihat bahwa pertarungan itu seperti pertandingan persahabatan, jelas Tang Xuan sambil tersenyum. Setelah mendengar kata-kata Tang Xuan, Duan Lingtian dihantam oleh kesadaran. Dia terkejut melihat betapa cerdiknya pemimpin sekte dari sekte pemujaan api. Sepertinya saya masih harus melangkah hati-hati untuk menyelamatkan KR dan putri kami bahkan jika saya telah menjadi penjaga di sekte pemujaan api. Jika Tang Xuan mengetahuinya, saya tidak akan menjadi satu-satunya dalam bahaya. KR dan putri kami akan berada dalam bahaya juga. Duan Lingtian merasakan sedikit ketakutan ketika dia menyadari betapa cerdiknya Tang Xuan. Dia berpikir bahwa menjadi penjaga di sekte pemujaan api akan membuatnya lebih mudah untuk menyelamatkan KR dan putri mereka karena dia akan bisa berkeliling sekte pemujaan api tanpa hambatan. Bagaimanapun, di sekte pemujaan api, seorang penjaga memiliki posisi yang sangat tinggi. Posisinya hanya kalah dengan pemimpin sekte. Itu lebih tinggi dari posisi wakil pemimpin sekte dan tetua api emas dan tetua api perak lainnya. Penjaga Lingtian, ekspresi Tang Xuan tiba-tiba berubah serius ketika dia berkata, setelah 3 hari, aku akan secara resmi menganugerahkanmu gelar di alun-alun pusat Pulau Sein di hadapan semua tetua dan murid. Pada saat itu, kami akan merilis berita tentang penjaga sekte pemujaan api keempat, penjaga Lingtian, orang ajaib nomor 1 di Tanah Suci Dao Marsial, ke wilayah barat dan seluruh provinsi atas. Tang Xuan telah memuji Duan Lingtian lagi ketika dia memanggilnya keajaiban nomor 1 di Tanah Suci Dao Marsial. Ada keajaiban nomor 1 lainnya di Dao Marsial Seinland. Orang ini adalah Pei Sihai, murid langsung dari Ni Wutian, pembangkit tenaga listrik nomor 1 di Dao Marsial Seinland. Dia terkenal karena menerobos ke-8 bentuk tahap surgawi sebelum dia berusia 100 tahun. 2179 keajaiban nomor 1 di Tanah Suci Dao Marsial. Secara alami, hanya pembudidaya tanpa sekte yang mengakui Pei Sihai sebagai keajaiban nomor 1 di Tanah Suci Dao Marsial. Semua kekuatan kuat di provinsi atas, termasuk 3 sekte besar, sekte pemujaan api, sekte kesetra hitam, dan sekte ramalan surga, tidak mengakui Pei Sihai sebagai keajaiban nomor 1 di Tanah Suci Bela Diri Dao. Ini karena tidak ada bukti bahwa Pei Sihai bahkan belum berusia 100 tahun sebelum dia menembus ke bentuk ke-8 dari tahap surgawi suci.
Duan Lingtian, di sisi lain, berbeda. Semua orang tahu usianya. Ini karena dia berasal dari provinsi bawah, dan banyak orang mengetahui kisahnya dari provinsi bawah sejak lama. Ketika orang menemukan senjata Super Saiyan, tablet Devil Seal, telah muncul di provinsi bawah, banyak pembudidaya sekte dan anggota dari berbagai sekte di provinsi atas telah pergi ke provinsi bawah. Ketika mereka berada di sana, mereka telah menyelidiki Duan Lingtian, orang yang memiliki tablet segel iblis, dan ini termasuk usianya. Mereka bahkan menyelidiki waktunya di benua fana, di 10 dinasti besar. Mereka menyelidiki waktunya di Kekaisaran Batu Hitam, Kerajaan-Kerajaan Hutan Azure, Kerajaan Langit Merah, Kabupaten Gunung Swallow, Kota Aurora, Kota Angin Segar dan bahkan Klan Li. Duan Lingtian lahir di Crimson Sky Kingdom sehingga tidak sulit bagi mereka untuk mengetahui usianya. Dia bahkan belum berusia 50 tahun. Tang Xuan masih terkejut ketika dia mengingat informasi yang ditemukan orang-orang dari Sekte Pemujaan Api ketika mereka pergi ke provinsi bawah. Duan Lingtian bahkan belum berusia 50 tahun tetapi dia sudah sekuat pembangkit tenaga listrik di bentuk ke-8 dari tahap surgawi suci. Bahkan jika Pei Sihai belum berusia 100 tahun, dia masih tidak bisa dibandingkan dengan Duan Lingtian. Pei Sihai mungkin telah menembus ke bentuk ke-8 tahap surgawi sebelum dia mencapai usia 100 tahun, tetapi penjaga Lingtian dari Sekte Pemujaan Api telah menembus ke bentuk ke-8 tahap surgawi sebelum dia berbalik, 50 tahun. Jelas ada perbedaan besar di antara mereka. Kamu menyanjungku, pemimpin sekte. Ketika Duan Lingtian mendengar Tang Xuan memanggilnya keajaiban nomor 1 di Tanah Suci Dao Marsial dan dia mengingat semua kesulitan yang dia hadapi, dia merasa diliputi oleh emosi. Keajaiban nomor 1 di Tanah Suci Dao Marsial. Ini bukan gelar yang diberikan dengan mudah. Hanya orang yang paling menonjol di Dao Martial Saiyan yang memenuhi syarat untuk diberikan gelar ini. Untuk alasan ini, meskipun hati Duan Lingtian telah ditempa oleh kesulitan, dia masih merasa kewalahan ketika dia mendengar kata-kata Tang Xuan. Ini bukan sanjungan, itu kebenarannya, kata Tang Xuan sambil tersenyum. Matanya berbentuk bulan sabit saat dia tersenyum. Dia menemukan Duan Lingtian sangat menyenangkan di matanya semakin dia menatapnya. Pemimpin sekte, saya ingin pergi jika tidak ada lagi yang perlu didiskusikan. Duan Lingtian akhirnya memutuskan untuk mengucapkan selamat tinggal pada Tang Xuan. Ketika Tang Xuan mengangguk, dia turun melalui awan dan berjalan ke Pulau Sein di bawah. Dia tidak melupakan tujuannya untuk kembali ke Sekte Pemujaan Api dan menyelamatkan KR dan putri mereka. Pada saat ini, Duan Lingtian tidak menyadari bahwa KR dan putri mereka tidak lagi dipenjara di aula penegakan yang terletak di Pulau Sein. Sebaliknya, mereka tinggal di tempat budidaya Tang Xuan. Mereka secara pribadi dipantau oleh Tang Xuan, pemimpin sekte dari Sekte Pemujaan Api. Wajar jika Duan Lingtian tidak menyadari masalah ini. Lagi pula, hanya beberapa orang terpilih di Sekte Pemujaan Api yang tahu tentang masalah ini. Terlepas dari orang-orang yang terlibat, hanya ketua aula dari aula penegakan dan beberapa wakil ketua aula yang tahu tentang ini. Sayang sekali gadis suci telah dicemarkan oleh seseorang di provinsi bawah. Jika orang itu muncul dan mengetahui tentang masalah ini, dia akan marah dan melampiaskan amarahnya padaku. Sepertinya gadis suci bukan hanya sepupunya, Tang Xuan bergumam pada dirinya sendiri setelah Duan Lingtian pergi. Sedikit ketakutan terhadap orang itu bisa dilihat di matanya. Jika bukan karena masalah ini, saya akan memperkenalkan Duan Lingtian kepadanya. Saya bahkan tidak tahu apakah saya dapat mempertahankan hidup saya sekarang. Bagaimana mungkin saya bisa memperkenalkan Duan Lingtian kepada orang itu? Tang Xuan menghela nafas. Dia menggelengkan kepalanya tanpa daya sebelum kembali ke tempat kultivasinya. Tidak ada orang di sekitar untuk mendengar kata-kata Tang Xuan. Jika mereka mendengar kata-katanya, mereka akan terkejut. Siapa orang itu? Sehingga dia bisa menimbulkan ketakutan dan ketakutan seperti itu dari Tang Xuan yang telah menembus ke bentuk ke-9 dari tahap surgawi suci. Sebelumnya, keributan yang disebabkan Duan Lingtian dan Hong Yun ketika mereka bertarung begitu hebat sehingga bahkan Gan Ruyan yang tinggal bersama Tang Xuan mendengarnya. Sekarang sepi. Gan Ruyan berkata ketika dia tidak bisa lagi mendengar apa-apa. Tidak ada yang terjadi pada tuan muda, kan? KR yang sangat cantik memiliki ekspresi khawatir di wajahnya. Dia juga mendengar keributan itu. Dia tahu itu ada hubungannya dengan Duan Lingtian, dan dia tidak bisa tidak khawatir. Jangan khawatir, Gan Ruyan dengan cepat menghibur KR.
Fakta bahwa pemimpin sekte secara pribadi mengundangnya untuk kembali menunjukkan bahwa dia penting. Tidak akan terjadi apa-apa padanya. Terlepas dari kata-katanya, dia berpikir dalam hati, tidak akan terjadi apa-apa padanya kecuali identitasnya terungkap. Sebelumnya, ketika Tang Xuan mencari Gan Ruyan dan menginterogasinya tentang identitas pria saudara perempuannya, dia bisa melihat betapa marahnya dia. Jika pemimpin sekte mengetahui bahwa pria saudara perempuannya adalah Duan Lingtian, dia akan menguliti Duan Lingtian hidup-hidup bahkan jika dia tidak membunuhnya. Secara alami, KR tidak tahu tentang ini. Karena alasan ini, dia merasa tenang saat mendengar kata-kata Gan Ruyan. Namun, dia rindu untuk bersatu kembali dengan pria yang dia telah bersumpah untuk memberikan hidupnya. Dia tidak hanya ingin bersatu kembali dengan suaminya, tetapi dia juga tidak sabar untuk memperkenalkan putrinya kepada Duan Lingtian. Dia telah mengharapkan ini dalam beberapa tahun terakhir. Ketika Duan Lingtian turun ke Pulau Sein, kabar tentang kembalinya dia ke Sekte Pemujaan Api dan dia mengalahkan Lu Qing, pemimpin Sanctum White Tiger Sanctum. Ketika dia melewati White Tiger Sanctum telah menyebar ke 4 simbol Sanctums. Itu menyebar dengan sangat cepat ke Azure Dragon Sanctum, Vermilion Bird Sanctum, dan Black Turtle Sanctum. Baru beberapa tahun tapi Duan Lingtian sudah cukup kuat untuk mengalahkan pemimpin Sanctum White Tiger Sanctum. Apakah ini benar? Kenapa aku merasa itu dilebih-lebihkan? Saya juga merasa ini sulit dipercaya. Pemimpin Sanctum White Tiger Sanctum adalah Elder Api Emas di Sekte Pemujaan Api kami. Semua sesepuh api emas di Sekte Pemujaan Api berada di bentuk kelima dari tahap surgawi suci. Petik 2. Jika ini benar, apakah ini berarti kekuatan Duan Lingtian lebih kuat atau sebanding dengan pembangkit tenaga listrik di bentuk ke-6 dari tahap surgawi suci? Ya ampun, apa yang kakak senior Duan Lingtian lalui dalam beberapa tahun ini? Bagaimana dia menjadi begitu kuat? Percakapan di Azure Dragon Sanctum dan Vermilion Bird Sanctum berkisar pada Duan Lingtian. Adapun Black Turtle Sanctum, itu bahkan lebih ribut. Seperti yang diharapkan dari seorang murid dari Black Turtle Sanctum kami. Baru beberapa tahun dan kakak senior Duan Lingtian sudah cukup kuat untuk mengalahkan Penatua Api Emas. Petik 2. Berdasarkan kemajuan kakak senior Duan Lingtian, siapa lagi, selain pemimpin Sekte Lord, yang bisa mengalahkannya dalam waktu beberapa tahun? Luar biasa, kakak senior Duan Lingtian luar biasa. Memikirkan pemimpin Sanctum dari White Tiger Sanctum terlempar ke tanah. Petik 2. Ketika para murid dari Sanctum Penyu Hitam mengetahui tentang Duan Lingtian mengalahkan pemimpin Sanctum White Tiger Sanctum ketika dia kembali, mereka diliputi oleh emosi. Seolah-olah merekalah yang telah mengalahkan pemimpin Sanctum White Tiger Sanctum. Di Suaka Penyu Hitam, Penatua Guo Xiong yang cukup dekat dengan Duan Lingtian terkejut ketika mendengar berita itu. Dia baru sadar kembali setelah waktu yang lama. Baru beberapa tahun dan dia telah tumbuh begitu kuat. Sementara itu, banyak orang di tempat suci 4 simbol mengingat kembali berita yang mereka dengar. Saat itu, mereka tidak menganggap berita itu bisa dipercaya. Hei, apakah menurutmu berita Duan Lingtian membunuh Raja Singa Emas Xie Kangsun, salah satu dari 4 Karmapa Agung dari Sekte Kesetra Hitam, benar? Karena Duan Lingtian berhasil dengan mudah mengalahkan pemimpin Sanctum White Tiger Sanctum yang basis kultivasinya berada di bentuk kelima dari Saint Celestial Stage segera setelah dia kembali, mereka mulai lebih memikirkannya. Saya pikir itu benar, seseorang menjawab. Saya rasa itu tidak benar. Duan Lingtian mungkin telah mengalahkan pemimpin Sanctum White Tiger Sanctum, tetapi ini hanya membuktikan basis kultivasinya lebih tinggi dari bentuk kelima dari tahap surgawi suci. Raja Singa Emas Xie Kangsun dari Sekte Kesetra Hitam bukan hanya pembangkit tenaga listrik di bentuk ke-7 dari tahap surgawi suci, tetapi dia juga berada di peringkat ke-18 di peringkat tertinggi Sein. Banyak orang berkata, pada akhirnya, mayoritas orang percaya bahwa tidak mungkin Duan Lingtian mampu membunuh Raja Singa Emas Xie Kangsu, salah satu dari 4 karmapa besar dari Sekte Kesetra Hitam. Mereka tidak menganggap berita itu nyata. Sementara berita tentang Duan Lingtian dengan mudah mengalahkan pemimpin Sanctum White Tiger Sanctum menyapu 4 simbol Sanctums dan ke Pulau Sein, Duan Lingtian berjalan ke aula penegakan dengan tergesa-gesa. KR, tunggu aku, Duan Lingtian diliputi oleh emosinya ketika dia berada di dekat aula penegakan. 2180 Dong Yuan Jin, keluar sekarang. Duan Lingtian datang ke aula penegakan untuk KR dan putri mereka. Jika dia memiliki kesempatan dan kekuatan,
dia akan segera menyelamatkan mereka dan membawa mereka pergi dari sekte pemujaan api sehingga mereka dapat bersatu kembali. Namun, dia tidak berpikir itu mungkin untuk dilakukan sekarang. Kesampingkan Tang Xuan, pemimpin sekte dari sekte pemujaan api, yang cukup kuat untuk memperluas kesadaran surgawinya untuk memantau aula penegakan kapan saja dia suka, bahkan jika dia tidak mau, orang-orang dari aula penegakan akan segera memberitahu dia tentang masalah ini. Duan Lingtian tahu betul bahwa jika Tang Xuan terlibat, tidak mungkin keluarganya meninggalkan sekte pemujaan api bahkan jika dia berhasil menyelamatkan mereka keluar dari aula penegakan. Jika KR dan putri kami tidak dalam bahaya langsung, saya akan memasuki tingkat keempat dari Pagoda Indah 7 Harta Karun untuk mengolah dan menerobos ke bentuk ketujuh dari tahap surgawi suci secepat mungkin. Duan Lingtian berpikir dalam hati ketika dia berjalan ke aula penegakan, begitu saya menerobos ke bentuk ketujuh dari tahap surgawi suci, tidak perlu bagi saya untuk takut pada Tang Xuan, pemimpin sekte dari sekte pemujaan api, jika saya menggunakan harta karun tertinggi surgawi, pedang surgawi Jasper. Duan Lingtian yakin tentang ini. Basis budidaya Duan Lingtian saat ini berada di bentuk ke-6 dari tahap Saint Celestial. Dengan bantuan harta karun tertinggi surgawi, pedang surgawi Jasper, sangat sedikit orang di bawah bentuk ke-9 dari bentuk ke-9 tahap surgawi di tanah suci Dao Marsial yang cocok untuknya. Jika dia menerobos ke bentuk ke-7 dari tahap surgawi suci, dia secara alami akan tumbuh sangat kuat dengan harta karun tertinggi surgawi, pedang surgawi Jasper. Pada saat itu, bahkan pembangkit tenaga listrik biasa di bentuk ke-9 dari Saint Celestial Stage mungkin tidak dapat bertahan melawan pedangnya. Segera setelah itu, Duan Lingtian memasuki aula penegakan. Saya perlu mencari alasan untuk datang ke aula penegakan hari ini. Saya tidak bisa membiarkan siapapun tahu bahwa saya di sini untuk KR dan putri kami. Saya dapat mengatakan bahwa saya di sini untuk mencari Gan Ruyan, karena saya telah mencarinya sebelumnya. Ini adalah alasan yang bagus. Duan Lingtian akan menggunakan Gan Ruyan sebagai alasan untuk datang ke aula penegakan ketika dia memikirkan alasan yang lebih baik. Aku hampir melupakannya. Pada saat itu, jika saya tidak memiliki bantuan apapun, saya khawatir saya tidak akan bisa meninggalkan sekte pemujaan api karena dia. Sejak aku kembali, wajar saja jika aku mencarinya dan berterima kasih padanya. Mata Duan Lingtian berkilauan dengan kebencian ketika dia memikirkan hal ini. Beberapa tahun yang lalu, dia harus menyelinap keluar dari sekte pemujaan api karena itu sangat berbahaya. Ini semua karena satu orang. Orang ini tidak lain adalah Dong Yuanjin, wakil kepala aula dari aula penegakan. Dia juga ayah dari penatua Dong Lin yang berkonflik dengannya. Meskipun Duan Lingtian belum pernah bertemu Dong Yuanjin sebelumnya, dia telah menganggap orang lain sebagai musuhnya karena orang tersebut telah mencoba membunuhnya berkali-kali. Jika dia diberi kesempatan, dia tidak akan membiarkan orang lain pergi. Sayap gagak emas. Duan Lingtian mengerahkan Sun Sein energinya dan melemparkan gerakan kemampuan surgawi ketika dia memasuki aula penegakan sebelum sesepuh patroli aula penegakan menyadari apa yang sedang terjadi. Dengan kecepatan kilat, sepasang sayap menyala muncul di punggung Duan Lingtian. Dia mengepakkan sayapnya, menyebabkan suara gemuruh bergema di udara. Ledakan, ledakan, ledakan. Duan Lingtian menyerbu ke depan dan terbang lebih dalam ke aula penegakan seperti panah yang telah ditembakkan. Kecepatannya tidak kalah dengan pembangkit tenaga listrik biasa di bentuk ke-7 dari Saint Celestial Stage. Siapa di sana? Wei Hao. Setelah Duan Lingtian pergi seperti embusan angin, beberapa tetua yang berpatroli muncul. Mereka tidak melihat apa-apa ketika mereka tiba. Pada saat ini, Duan Lingtian sudah berada di sisi timur aula penegakan. Itu adalah area terlarang di aula penegakan. Ketika dia bertugas di sini beberapa tahun yang lalu, dia telah diberitahu bahwa Hall Master dan beberapa wakil Master Hall dari Enforcement Hall akan berkultivasi di sini. Tidak ada penatua atau murid dari aula penegakan diizinkan di sini. Secara alami, ada beberapa orang yang dibebaskan dari mengikuti aturan ini. Anak-anak dan murid langsung dari Hall Master dan wakil Hall Masters dari Enforcement Hall bisa datang dan pergi sesuka mereka. Tidak ada yang akan mengatakan apa-apa tentang ini. Duan Lingtian berhenti bergerak setelah dia memasuki area terlarang di aula penegakan. Tanpa peringatan apapun, Duan Lingtian menyipitkan matanya saat dia berkata dengan keras, "Dong Yuanjin, bawa pantatmu ke sini sekarang." Karena dia telah menggunakan Sun Sein Origin ketika dia berbicara,
suaranya ditransmisikan kemana-mana di area terlarang. Di dalam area terlarang aula penegakan, di sebuah lembah kecil dan tenang di mana bunga-bunga bermekaran dan burung-burung terdengar berkicau di atas suara air terjun yang terletak di utara. Sebuah rumah besar di kaki bukit bisa dilihat. Itu dibuat untuk pemandangan yang sangat santai. Namun, suara Duan Lingtian memecah ketenangan tempat itu. Di dalam mansion, ekspresi Donglin langsung berubah saat mendengar suara itu. Siapa itu? Dia terkejut. Dia tidak menyangka seseorang akan cukup berani untuk berbicara kasar kepada ayahnya, Dong Yuanjin. Donglin menemukan suara itu familiar. Sepertinya dia pernah mendengar suara ini sebelumnya. Namun, dia bisa mengingat di mana dia pernah mendengarnya sebelumnya. Sementara itu, orang lain juga dikejutkan oleh suara Duan Lingtian. Siapa itu? Beraninya orang ini menyebabkan keributan di aula penegakan. Berdasarkan kata-katanya, orang ini pasti musuh wakil aula Master Dong. Betapa beraninya dia untuk datang ke aula penegakan dan menuntut agar wakil aula Master Dong keluar untuk menemuinya. Petik 2. Aku ingin melihat siapa orang ini. Orang-orang ini adalah wakil ketua aula dari aula penegakan dan anak-anak mereka serta murid langsung. Ketika mereka mendengar kata-kata provokatif, mereka tidak bisa menahan rasa ingin tahu mereka. Mereka semua naik ke udara dengan penuh semangat saat mereka berjalan ke sumber suara. Mereka sangat ingin melihat orang yang menyebabkan keributan di aula penegakan. Pada saat ini, Duan Lingtian melayang di udara dengan tangan di punggungnya setelah dia selesai berbicara. Dia memiliki ekspresi riang di wajahnya saat dia menunggu. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Saat suara angin bersiul bergema di udara, banyak sosok dari berbagai arah muncul di sekitar Duan Lingtian. Mereka membentuk lingkaran longgar di sekelilingnya. Orang-orang ini adalah anak-anak dan murid langsung dari wakil aula master dari aula penegakan. Semuanya telah terbang dari area terlarang di bawah. Orang ini terlihat familiar. Berdasarkan seragamnya, sepertinya dia adalah murid sejati di sekte pemujaan api kita. Sejak kapan ada murid sejati yang begitu berani? Dia tidak hanya masuk tanpa izin di area terlarang aula penegakan, tetapi dia bahkan mengatakan kepada wakil aula Master Dong untuk keluar dari sini. Petik 2. Mengapa saya merasa murid sejati ini familiar? Tidakkah menurutmu begitu? Ya, semakin aku melihatnya, semakin aku merasa seperti pernah melihatnya sebelumnya. Kurasa bukan hanya aku yang merasa seperti ini. Orang-orang di sekitar Duan Lingtian mulai berdiskusi di antara mereka sendiri saat mereka menunjuk ke arahnya. Sebagian besar dari mereka memiliki kerutan di wajah mereka ketika mereka mencoba mengingat di mana mereka pernah melihat orang ini sebelumnya. Aku ingat sekarang, tangisan tiba-tiba mengejutkan orang-orang di sekitarnya. Banyak orang mulai mengalihkan perhatian mereka ke orang yang berteriak. Itu adalah seorang pria muda. Ketika dia melihat perhatian semua orang tertuju padanya, sebelum ada yang bisa berbicara, dia dengan cepat berkata, "Dia Duan Lingtian." Duan Lingtian. Seluruh tempat menjadi sunyi begitu pemuda itu selesai berbicara. Setelah waktu yang lama, mereka akhirnya sadar kembali. Mereka langsung berbalik untuk melihat murid sejati yang melayang di udara. Kamu benar, dia Duan Lingtian. Aku pernah melihat potretnya sebelumnya. Ya, dia memang Duan Lingtian. Saya juga pernah melihat potretnya 3 tahun lalu, tetapi saya tidak dapat mengingatnya lebih awal. Itu benar, ini benar-benar Duan Lingtian. Dia kembali begitu cepat. Pemimpin sekte baru merilis pernyataannya 3 hari yang lalu, kan? Banyak orang mulai mengenali Duan Lingtian pada saat ini. Sejak kapan Duan Lingtian bermusuhan dengan wakil aula Master Dong? Banyak orang bingung ketika mereka mengingat kata-kata provokatif Duan Lingtian. Saya tidak yakin. Saya hanya tahu bahwa Duan Lingtian dan Donglin, putra wakil aula Master Dong, memiliki konflik yang cukup besar sebelumnya. Tiba-tiba, teriakan marah terdengar dari bawah. Duan Lingtian. Di bawah pengawasan yang lain, sesosok tubuh naik ke udara dan berdiri di seberang Duan Lingtian. Ini Penatua Donglin. Saat orang itu muncul, banyak orang langsung mengenalinya. Donglin, seorang penatua di aula penegakan, adalah putra wakil ketua aula Dong Yuanjin dari aula penegakan. Semua orang di aula penegakan tahu siapa dia. Duan Lingtian, jangan berpikir Anda dibebaskan dari kematian hanya karena pemimpin sekte Lord telah meminta Anda kembali, kata Donglin dingin sambil memelototi Duan Lingtian.